ketika tragedi Sakifah Bani Sa'idah, ketika menjelang wafatnya Nabi SAW, orang-orang Ansar sudah berkumpul dan menjagokan Sa'd bin Ubadah untuk menjadi pengganti Nabi SAW. Jasad Rasul belum dikuburkan ketika itu, wafat di hari Senin. Mendengar bahwa ada kegaduhan, orang-orang Ansar sudah mulai rapat sembunyi-sembunyi dan hendak memilih Sa'd bin Ubadah sebagai jagoan mereka untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW. Sementara manusia masih berkabung, datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ditemani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ditemani Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian menyadarkan orang-orang Ansar al-imamatu min Quraisy, bahwa kepemimpinan itu yang layak dari bangsa Quraisy. Dan itulah sabda Nabi SAW. Maka tiba-tiba Abu Bakar mengangkat tangan Umar dengan tangan kanannya, mengangkat tangan Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan tangan kirinya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau kalian ingin mencari pemimpin, dua orang inilah pemimpin yang layak sepeninggal Nabi SAW. Ubsutu yadakum, ubsutu aydiakum, bentangkan tangan-tangan kalian, berbaiatlah kepada kedua orang ini, Umar dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi Umar mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, aku tidak mungkin menjadi khalifah kalau dalam rakyatku ada orang yang namanya Abu Bakar. Menolak dia. Akhirnya Abu Bakar pun yang pertama mengambil tangan Abu Bakar dan berbaiat, disusul dengan baiat khusus dengan berbaiatnya tokoh-tokoh Ansar di Sakifah Bani Sa'idah. Baru kemudian disusul dengan baiat umum tengah-tengah kaum muslimin. Lihat, Abu Ubaidah dijagokan oleh Abu Bakar, ya kan? Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah ibnul Jarrah ketika itu diutus untuk menjadi amir perang, dan dia amir perang pertama yang diutus ke Syam dalam rangka membebaskan negeri-negeri Syam termasuk Baitul Maqdis. Akan tetapi ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lebih mencintai Khalid ibn Walid untuk menjadi panglima perang. Maka kemudian Abu Bakar memerintahkan Umar untuk mengirim surat kepada Khalid yang ketika itu posisinya di Irak, sementara Abu Ubaidah berada di Syam. Kata Abu Bakar, ya Umar, tulis suratku, suruh berangkat Khalid dan bergabung dengan tentara Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang ada di Syam. Ini Abu Ubaidah ini memimpin tentara terbesar ketika itu, sementara Khalid ada di Irak, tentaranya tidak banyak. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, kirimlah surat agar Khalid bergabung ke Syam dan jadikan Khalid menjadi pemimpin perang. Umar mengatakan, ya Abu Bakar, apakah kemudian engkau akan memilih Khalid yang dia tidak lebih baik daripada Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Khalid baru masuk Islam. Khalid kan telat masuk Islamnya. Dia masuk Islam ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Itu pun sudah beberapa tahun. Dan perang perdana yang diikuti Khalid adalah di perang Tabuk. Itulah perang perdana Khalid, dan Allah menangkan di tangan Khalid. Ketika 3 jenderal meninggal dunia, Ja'far dan yang lainnya. Kata Umar, ya Abu Bakrin, yang benar saja, Abu Ubaidah jauh. Abu Ubaidah sudah lama masuk Islam. Banyak pujian kepada Abu Ubaidah dari Nabi SAW. Kenapa engkau akan menjadikan orang yang tidak lebih baik daripada Abu Ubaidah menjadi jenderal perang di Syam? Kata Abu Bakar Siddiq, ya Umar,
Sekali kalau seandainya kita masih hidup berdua di tengah-tengah peperangan, tetap saya memilih Khalid untuk menjadi pemimpinnya. Lihat Abu Bakar. Kenapa demikian? Abu Bakar punya alasan. Wahai Umar, ya Khalid mungkin tidak lebih baik dari segi agama dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tetapi Khalid punya kecerdasan perang yang tidak dimiliki Abu Ubaidah, tidak dimiliki saya, tidak dimiliki kamu. Abu Bakar mengatakan, ya memang begitu, tapi indahu dzaka fil qital, laisa ala Abi Ubaidah wa laisa alaina wa laisa alaika. Tidak dimiliki oleh Abu Ubaidah, tidak dimiliki saya, kamu pun tidak punya seperti kecerdasan Khalid. Salah aku memilih Khalid? Umar akhirnya diam saja dan menyetujui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mulailah peperangan bergabung antara Khalid. Sesampainya surat itu kepada Khalid, maka Khalid bergabung ke Syam. Subhanallah, Syam tentaranya banyak dipimpin Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika kemudian Khalid datang ke Syam dan Abu Ubaidah sudah tahu bahwa dia harus menjadi prajurit biasa dan Khalid ibn Walid harus menjadi jenderal, dia hanya mengatakan kepada Khalid, ya Khalid marhaban, selamat datang wahai Khalid, engkau panglima perang kami, innama ana min rijalikum, saya ini hanya tentara biasa yang ikut perang bersamamu. Tawadhu'nya Khalid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah kepada Khalid. Kalau sekarang jenderal tidak bisa kayak gitu, pasti dia akan menyurati pusat, kenapa saya dipecat, salah saya apa, bisa dipasalkan tuh, cat sembarangan gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an memecat Khalid dan lebih memilih Abu Ubaidah ibnul Jarrah untuk memimpin perang. Diutusnya surat pemberitahuan. Sampailah surat itu ke tangan Abu Ubaidah. Subhanallah, Abu Ubaidah tidak memberitahu Khalid. Surat itu tetap disimpan dia, sehingga kaum muslimin tidak tahu. Mereka hanya tahunya Khalid sebagai panglima mereka, dan Abu Ubaidah tetap menjadi prajurit biasa. Surat itu sudah di tangan dia, surat pengangkatan resmi loh, jadi jenderal. Ini surat sudah sampai, tapi surat itu tidak diberikan kepada Khalid, disembunyikan sama Abu Ubaidah. Sampai selesai peperangan, dimenangkan kaum muslimin, baru surat itu diberitahukan kepada Khalid. Ada jenderal kayak gini di zaman sekarang? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah diutus oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk memerangi sebuah kota. Rupanya kota itu penuh dengan wabah penyakit taun. Kota itu penuh dengan penyakit taun, dan Abu Ubaidah itu memimpin hampir 360.000 prajurit. Abu Ubaidah tidak dikenal orang yang suka membangkang pemimpin, tidak. Apapun yang diperintahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia laksanakan. Dia tidak pernah membangkang apapun yang diperintahkan Amirul Mukminin. Dia senantiasa taat, mendengar dan taat. Karena itulah pesan Nabi SAW, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taat. Kecuali satu perkara, Abu Ubaidah tidak mau dan menolak perintah Amirul Mukminin. Ketika Amirul Mukminin tahu bahwa
Kota yang diserang itu penuh dengan wabah taun dan sudah ribuan orang mati karena taun di zaman itu. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah tetap memaksa untuk menyerang. Akhirnya diseranglah kota itu dan Allah menangkan. Tetapi Allah takdirkan sebagian para sahabat tertular penyakit taun, termasuk di dalamnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Mu'adz ibn Jabal, dan banyak para sahabat Nabi SAW. 300.000 mati karena taun, sisanya 60.000 saja. Tetapi ingat, Allah jadikan taun di zaman dulu sebagai azab, tapi Allah menjadikan taun pada umat Islam sebagai syahadah. Orang yang mati karena taun, dia mati syahid. Umar ibn Khattab ketika mendengar bahwa Abu Ubaidah berada di tempat yang tersebarnya taun Amwas, disebut Amwas karena daerahnya disebut Amwas, namanya taun Amwas di Syam, maka Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Saking sayangnya Umar kepada Abu Ubaidah, dia mengatakan, ya Aba Ubaidah, idza ja'at risalati fi sabahi fatahazzaz bil lail. Kalau datang suratku kepadamu wahai Aba Ubaidah di pagi hari, maka bersiap-siaplah di malam hari, pulang kamu ke Madinah. Wa idza ja'at risalati bil laili fatahazzaz fis sabah. Tapi kalau suratku datang di malam hari, maka siap-siaplah kamu berangkat di pagi hari, pulang kau ke Madinah. Tapi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah tidak mau. Inilah penolakan pertama. Sebelumnya dia tidak pernah menolak perintah Amirul Mukminin. Dia mengatakan dalam surat jawabannya itu, arabtu hajataka ya Amirul Mukminin. Aku tahu maksudnya wahai Amirul Mukminin. Engkau sengaja biar aku ini hidup lebih lama, pada aku tidak layak untuk hidup lebih lama lagi. Sesungguhnya aku tidak akan pulang ke Madinah, dan sesungguhnya aku akan tetap diam di negeri ini bersama orang-orang yang diam di negeri ini dari pasukan yang aku pimpin. Umar bin Khattab membaca surat itu, menangis dia. Orang-orang mengira Abu Ubaidah sudah mati. Orang-orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, amata Abu Ubaidah? Wahai Amirul Mukminin, apakah meninggal Abu Ubaidah sehingga kau menangis? Kata Abu Ubaidah, tidak. Dia tidak meninggal dan belum meninggal. Walakin, akan tetapi, kematian kepada Abu Ubaidah sungguh telah dekat. Umar bin Khattab ini sangat mencintai Abu Ubaidah karena orangnya tawadhu, rendah diri, tidak suka dengan dunia. Makanya ketika Abu Ubaidah berhasil melumpuhkan Baitul Maqdis, kemudian pemegang kunci Baitul Maqdis, dia ingin memberikan langsung kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab sebagaimana cerita dalam perjanjian lama mereka, bahwa ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, akan menumbangkan Baitul Maqdis, dan disyaratkan kepada Umar ibn Khattab. Umar datang tanpa pengawalan dari Madinah ke Syam, ingin melihat pasukan dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan mengambil kunci Baitul Maqdis. Pertama kali dia datang, dia bertanya, aina baitu Abi Ubaidah? Di mana rumahnya Abi Ubaidah? Dia ingin melihat. Maka orang-orang pun menunjukkan di sana rumahnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Datang dia. Ketika masuk ke dalam rumahnya, rumahnya kecil, sementara yang lain besar. Tentara-tentara itu memiliki rumah besar, ini kecil. Ketika dia hendak masuk, ditahan oleh Abu Ubaidah. Jangan kau masuk. Apa yang akan kau lihat dari rumahku? Kau hanya membuat menangis saja nanti. Umar bin Khattab tetap masuk ke rumah itu. Dilihatnya tidak ada apa-apa. Jenderal perang, orang nomor 1, penakluk Baitul Maqdis, as-sabiqun al-awwalun. Rupanya Umar hanya melihat ada teko dari kulit, ada air sedikit,
hanya tikar kemudian pelepah kurma, dan hanya makanan roti biasa. Sehingga Umar bin Khattab keluar, kemudian memerintahkan Khabbaz, pembuat roti makanan untuk para prajurit itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datangkan kepadaku makanan yang dimakan para prajurit, dan datangkan kepadaku makanan yang dimakan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Didatangkan sama Khabbaz, dicicipi sama Umar tuh roti-roti itu. Kata Umar, kulluna sagalatna dunya illa anta ya Aba Ubaidah. Semua kami disibukkan dengan dunia, tidak ada yang lepas dari dunia kecuali engkau, hai Aba Ubaidah. Semua tertipu dengan dunia, illa anta ya Aba Ubaidah, kecuali engkau, wahai Aba Ubaidah. Kau tetap istiqamah, tidak terpengaruh dunia, karena dicicipi makanan prajurit jauh lebih enak dibandingkan makanan dirinya. Luar biasa ya. Kalau sekarang jangan coba-coba ya. Penghina bisa ditangkap, penjara, dipecat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitulah dahulu. Walaupun Abu Ubaidah di atas karirnya sebagai panglima perang, bahkan menjelang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, manusia mengatakan, "Ya Amiral Mukminin, tidakkah kau berwasiat kepada kami?" Kata Amiral Mukminin, kalaulah seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, tentu dialah pengganti khalifah sepeninggalku. Kalaulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, tentulah dia menjadi khalifah sepeninggalku. Tapi Allah takdirkan dia mendapatkan bala, ujian yang sangat besar, yang tidak pernah dialami sahabat-sahabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah memarah, setelah sampainya surat itu kepada Amirul Mukminin, beberapa hari setelahnya, tepat pada tahun 18 setelah hijrah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Ubaidah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, disebutkan di dalam tarikh Madinah ad-Dimashqi tentang wasiat Abu Ubaidah ibnul Jarrah kepada Mu'adz yang kemudian disampaikan kepada kaum muslimin. Menjelang wafatnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengatakan kepada Mu'adz, ketika itu di sampingnya Mu'adz, dia mengatakan, "Ayyuhan nas, tubu ilallah min dunubikum." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang bisa memberikan nasihat kepada orang yang bertobat. Ayyuhan nas, inna abdan la yalqallaha taiban min dhanbihi illa kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu. Wahai manusia, apabila seorang hamba berjumpa dengan Allah dalam keadaan bertobat dari dosa-dosanya, kecuali kewajiban Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di hadapannya. Man kana alaihi dainun falyaqdih. Siapapun yang masih ada hutang di antara kalian, sesama kalian, segeralah bayar hutang-hutang kalian. Fa innal abda murtahanun bidainihi, karena seorang hamba akan tergadaikan dengan hutangnya, karena hutang itu akan sampai kuburan masalahnya. Rasul tidak mau menyelati orang yang punya hutang sampai dibayar, baru Rasul mau menyelatinya. Man asbaha minkum muhajiran akhah falyusalihu. Barang siapa yang di pagi hari di antara kalian menziarahi saudaranya, maka perbaikilah hubungan kalian dengan dirinya. Disuruh untuk bersatu,
merajut ukhuwah Islamiyah. Wala yanbaghi li muslimin an yahjura akhah akthar min thalathin. Tidak boleh seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan itu sabda Nabi SAW. Tidak boleh orang bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari kan begitu. Maka sebaik-baiknya orang yang memulai mengucapkan salam. Kemudian beliau mengatakan, dia mengatakan, fatarahamu, maka salinglah kalian memberikan kasih sayang terhadap sesama kalian. Karena sesungguhnya orang yang memberikan kasih sayang, Allah akan memberikan sayangnya kepadanya. Dan ini sebagaimana sabda Rasul, man lam yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasihi Allah Azza wa Jalla. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berikan kasih sayang kepada penduduk bumi, maka yang di langit akan memberi kasih sayang kepada. Baru setelah itu dia memandang Mu'adz ibn Jabal, kemudian mewasiatkan wasiat yang lain, di antaranya untuk supaya menjaga salat, menjaga puasa, menunaikan zakat, taat kepada para pemimpin dan tidak memberontak. Termasuk juga kata Abu Ubaidah ibnul Jarrah, hendaklah kalian ketika berjalan di dunia ini membawa bekal kazadir raqib, seperti orang safar. Di sini Abu Ubaidah mengingatkan kesederhanaan hidup yang terakhir, karena memang beliau adalah salah satu contoh dari orang yang sangat sederhana. Ketika meninggalnya Salman Al-Farisi, di sampingnya ada Abdurrahman bin Auf dan ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Salman ketika itu menangis. Kata Abdurrahman bin Auf, kenapa anda menangis wahai Salman? Bukankah anda ini sahib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, kada wa kada? Bukankah engkau sudah menemani Rasul begini dan begitu, begini dan begitu? Sudah cukup, apa yang kau tangisi? Engkau ini orang yang paling dicintai Nabi. Salman hanya mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya teringat dengan wasiat Rasul, dan saya tidak yakin saya sudah menunaikan wasiat itu. Abdurrahman bin Auf penasaran, jangan-jangan wasiat kepada Salman juga wasiat kepada dirinya, dan dia pun belum mengamalkan wasiat itu. Kata Abdurrahman bin Auf, apa wasiat Rasul kepadamu wahai Salman? Kata Salman, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahadakum yakfi kazzadir raqib. Rasul telah berwasiat kepada kami bahwa salah seorang di antara kalian apabila melakukan safar di dunia ini, maka bawalah bekal kazzadir raqib, seperti bekal orang yang sedang safar. Ketika itu Abu Ubaidah langsung terenyuh tuh. Kenapa? Karena Abu Ubaidah itu ketika sudah tua, dia punya koleksi kuda-kuda perang. Ya, dia jenderal tukang perang, ya kayak sekarang jenderal koleksinya mungkin ya pistol rusak atau senjata rusak gitu ya, mengingatkan perjuangan dia dulu gitu. Maka Abu Ubaidah kan di zaman itu bukan pistol rusak ya, bukan senjata AK rusak gitu ya. Ya kuda lah kan itu. Kuda sudah tua, dikoleksi sama dia. Dia hanya memandang kudanya. Kemudian dia mengatakan, wallahi, aku belum pernah melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kudanya cuma satu. Maka setelah itu dia infakkan kuda itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Ubaidah meninggal tidak membawa apapun. Betullah kata Umar bin Khattab, semua para sahabat terfitnah dengan dunia kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Ubaidah pun kemudian meninggal dunia karena taun Amwas
pada tahun 18 Hijriah dan dikebumikan di Syam. Wallahu alam, ini di antara kilas singkat dari seorang sahabat yang menakjubkan, dan banyak kisah-kisah yang lain. Ada kisah yang menarik juga, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kisahnya Zubair bin Awam, kisahnya Sa'id ibn Zaid, dan semuanya adalah 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga.